Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang skenario inventory. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4 ini. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Istiqamah Putri Iskandar dengan CP 153. Kemudian ada Delia Maharani dengan CP 136. Selanjutnya ada Desi Wulandari dengan CP 138. Yang keempat ada Herianto Tambulan dengan CP 148. Yang kelima ada Lutfia Aisyah dengan CP 161. Lalu ada Muhammad Aldian G dengan CP 166. Dan yang ketujuh ada Ramadhani dengan CP 175. Dan yang terakhir ada Yuli Fatmilia dengan CP 192. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan definisi dari modul inventory. Modul yang didesain khusus untuk membantu bisnis mengelola persediaan barang dengan lebih efisien. Dengan menggunakan modul inventory kudu, perusahaan dapat mengotomatiskan berbagai aspek manajemen persediaan, termasuk penerimaan barang, pengiriman, pembelian stok, serta perhitungan persediaan secara real. Nah, di sini saya akan membahas tentang company profile untuk skenario inventory kelompok kami. Yaitu ada PT Ametis, merupakan sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 2004, serta perusahaan ini bergerak di bidang manufaktur perabotan rumah tangga. Di sini ada visi dan misi dari company kami, yaitu menjadi pemimpin global dalam industri perabotan rumah tangga dengan menghadirkan desain inovatif, kualitas tinggi, dan solusi fungsional yang memperkaya kehidupan rumah tangga di seluruh dunia. Nah, ini ada alamat dan info lain dari perusahaan kami, yaitu perusahaan kami dengan nama PT Ametis beralamat di 250 Executive Park Boulevard, Suite 3400 dengan phone number-nya yaitu 016505501111 dengan email info@ametis.com. Di website-nya kita memberikan nama ametis.com. Nah, kita juga memiliki bank yaitu Bank Family atau BSI dengan nomor akunnya yaitu 93456795 atas nama PT Ametis. Nah, di skenario kelompok 4 ini kami akan membahas tentang skenario inventory adjustment, hasil dari clean out, report stock, report location, dan report stock moves. Skenario-nya seperti prosedur pertama yang dilakukan oleh admin gudang dengan membuat dokumen inventory adjustment menggunakan metode import data. Seperti pada table, di sini ada column product, location, dan counted unit of measure. Contohnya di sini seperti dengan internal reference-nya yaitu ECOM 06 dengan nama produknya Cornelius Rexet, location-nya itu di WH dan garis miring stok dan counter-nya itu ada 10 dan unit of measure-nya itu begitupun dengan produk yang lainnya. Dan update stok pada WH atau WH garis miring manufaktur juga melakukan update sudah sesuai dengan keadaan lapangan, yaitu kode dan deskripsi barang. Nah, di sini kelompok kami membagi produser menjadi 5. Yang pertama ada staff IT yang dijalankan oleh CP175 dengan nama Michelle. Yang kedua ada staff IT 2 yang dijalankan oleh CP148 atas nama Adi. Dan yang ketiga ada role admin inventory yang dijalankan oleh CP138 atas nama Pasha. Dan yang keempat ada supervisor 1 dijalankan oleh CP136 atas nama Jero. Dan yang terakhir ada role supervisor 2 dengan CP192 atas nama Udi. Baik, di sini saya Ramadhani dengan NIC CP175 akan menjelaskan terkait job desk saya sebagai staff IT pada skenario inventory kali ini. Di sini saya login sebagai CP175 Michelle dengan login admin, password 123, role user sebagai staff IT 1, menti saya sendiri, dan job desk saya yaitu membuat user dan setting hak akses. Baik, langsung saja saya praktekkan dulu bagaimana caranya create user dan setting hak akses. Pertama kita ke setting dulu ya. Kita ke manage user. Nah, untuk menambahkan seperti biasa kita klik new untuk menambahkan secara manual. Namun di sini saya ingin menambahkan sekaligus kelompok saya dengan cara upload file Excel. Caranya adalah dengan klik favorit lalu tekan import records. Nah, di sini ada tombol upload file, maka di sini kita upload file yang sudah kita buat berisikan name, login, dan password dari user-user kelompok kita. Nah, seperti contoh seperti ini. Nah, jadi yang untuk diupload itu paling utama adalah 3 ini, name,
login dan passwordnya. Pastikan semuanya benar, karena jika tidak, dia tidak akan bisa terupload. Jadi dia harus dipastikan dulu benar, maka dia akan bisa terupload. Itu saja untuk cara menambahkan atau create user ya. Sini selanjutnya saya akan mengecek satu untuk setting hak akses dan user yang sudah saya buat. Itu bisa. Akan cek untuk Adi ya. Adi di sini sebagai staff IT tidak jauh berbeda dengan saya sebagai staff IT 1. Untuk Adi di sini karena dia merupakan seorang staff IT 2 ya, yang job desk-nya atau hak aksesnya kurang lebih sama dengan saya, maka saya menaruh untuk Adi ini semuanya sebagai administrator karena dia mempunyai job desk atau hak akses sebagai staff IT yang bisa menyetting semuanya, semua modul gitu. Selanjutnya ada Pasha. Pasha di sini sebagai admin inventory. Kita cek Pasha. Pasha karena sebagai admin inventory, jadi saya menaruhnya aksesnya berupa administrator inventory dan user di forecast. Karena si Pasha ini cuma administrator inventory, jadi lebihnya ini kita bongkar. Di setting hanya di bagian administrator inventory dan user forecast saja. Begitu. Selanjutnya ada Jerome sebagai supervisor. Untuk jabatan supervisor ini bisa aksesnya berupa administrator. Nah, lihat di sini hak akses 1 berupa administrator inventory dan user pada forecast. Karena supervisor ini jabatannya cukup tinggi ya, jadi kita harus sebagai administrator di bagian inventory dan selebihnya itu diusulkan. Untuk hak aksesnya ini sama seperti sebelumnya si Pasha. Selanjutnya ada Udin sebagai supervisor 2. Untuk Udin sama seperti sebelumnya. Untuk hak aksesnya sudah ada Udin. Nah, di sini Udin juga sebagai administrator di inventory serta menjadi user di forecast. Karena dia sama seperti si Jerome dan si Pasha ya. Jerome tadi supervisor dan Pasha sebagai administrator inventory. Selebihnya seperti biasa, hanya 2 ini saja yang di setting untuk hak aksesnya. Baik, mungkin job desk saya sudah selesai ya, dari user hingga setting hak akses. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya sebagai staff IT 2. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Heran Tenggobolen CP148. Di sini saya berperan sebagai staff IT 2. Tugas saya sendiri untuk membuat create warehouse dan create dari location sebuah inventory. Pertama-tama create host baru inventory. Kemudian kita pilih ke configuration, kita pilih warehouse, kita klik new untuk membuat yang baru. Di sini warehouse-nya kita buat pt dengan subname-nya taruh AM 04, nah address-nya tapi kemudian informasinya oke, supply-nya centang, manufakturnya terus step 1. Kemudian klik save.
kembali ke warehouse, bisa kita lihat yang telah kita buat. Ini PT Amnestis. Oke, dan software address. Oke, kemudian di sini kita akan membuat create location. Oke, kemudian kita kembali ke inventory, kemudian ke configuration location, kemudian pilih yang AM04 stock. Kita akan ubah stock location-nya. Baik, sing terubah jadi WH stock. Kemudian kita save. Balik. Sudah berubah dari warehouse stock. Oke, sekian dari penjelasan dari saya. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Desi Wulandari dengan CP 138. Saya merupakan mahasiswa dari Politeknik Negeri Sriwijaya dengan program studi D4 Akuntansi Sektor Publik. Pada skenario inventory PT Ametis kali ini saya berperan sebagai user Pasha, yaitu CP 138 Pasha, di mana saya berperan sebagai administrator inventory pada PT Ametis. Jadi administrator inventory ini sama seperti manajer inventory, di mana manajer inventory ini adalah pekerja yang berada pada bagian persediaan atau juga gudang yang mengelola setiap inventory atau persediaan dalam perusahaan. Dan kemudian saya akan melakukan beberapa hal. Yang pertama, tentunya saya akan login dulu pada Odoo SOD, di mana saya akan login menggunakan email dan password yang sudah dibuat oleh admin staff IT 1 sebelumnya, yaitu email pasha@inv4.com dan passwordnya 123, di mana role usernya juga ditentukan sebagai admin inventory. Di sini saya sebagai administrator inventory memiliki 2 job desk. Yang pertama yaitu saya akan melakukan import produk, dan yang kedua saya akan melakukan create inventory adjustment. Nah, jadi dalam melakukan job desk saya akan membutuhkan 2 data, di mana untuk melakukan import produk saya membutuhkan data sebagai berikut, yaitu import data produk. Di mana import data produk ini terdapat beberapa hal yang harus saya lakukan. Yang pertama, import produk meliputi external ID, name, product type, internal reference, sales price, cost, dan quantity on hand. Nah, di sini untuk external ID kami buat 1 sampai 13 secara berurutan nomornya. Kemudian untuk nama ini nama produknya ini sudah sesuai dengan skenario inventory NV4. Dan namun kami sedikit melakukan modifikasi, di mana kami menambahkan angka 04 di samping di akhir setiap nama produk untuk menandakan bahwa produk ini milik dari kelompok 4. Kemudian di sini untuk product type ini kami memilih storable product. Kenapa? Karena storable product ini dapat memudahkan karena dapat digunakan untuk produk yang persediaannya itu bisa dikelola oleh perusahaan. Jadi kan kami akan mengolah setiap produk yang kami akan import, sehingga dapat diketahui nanti jumlah persediaannya. Nah, di sini selanjutnya ada internal reference, di mana internal reference juga sama seperti skenario, namun kami tambahkan untuk INV4 juga. Kemudian kami juga menambahkan untuk sales price dan cost untuk setiap produk, di mana tentunya sales price ini harganya lebih besar dibandingkan cost. Kemudian kami juga menambahkan quantity on hand untuk setiap produknya yang merupakan jumlah awal dari setiap produk yang akan kami import. Kemudian saya akan lanjut yang kedua, yaitu saya akan melakukan job desk create inventory adjustment, di mana data yang akan saya butuhkan adalah data sebagai berikut, yaitu import inventory adjustment. Nah, pada data ini sama seperti skenario yang terdiri dari product, location, quantity, dan unit of measure. Nah, di sini kami hanya melakukan perubahan pada nama produknya, yaitu kami tambah akhiran 04 seperti yang sudah saya jelaskan. Nah, kemudian dari data inilah kami akan melakukan penyesuaian, yaitu saya akan melakukan penyesuaian dari quantity on hand awal yang sudah kami buat, dan kami akan sesuaikan dengan jumlah quantity yang sudah ditentukan. Jadi itulah yang disebut dengan inventory adjustment, sehingga setiap produk nanti akan menunjukkan jumlah quantity yang sebenarnya, atau saya akan melakukan update stock. Nah, untuk penerapan pada Odoo-nya, mari kita langsung saja ke Odoo.
Oke, di sini saya Desi Wulandari dengan CP138. Saya sudah berada pada halaman login O2SOD, di mana saya akan melakukan login pada database O16 MSLib5BJJ, yang merupakan database yang akan digunakan oleh setiap user pada perusahaan nanti. Dan kemudian saya akan mulai login saja menggunakan email dan password yang sudah dibuatkan oleh staf IT 1 sebelumnya. Nah, karena saya di sini berperan sebagai CP138 Pasha dan merupakan admin inventory, di sini saya akan login saja menggunakan email Pasha, yaitu pasha@inv4.com. Nah, di sini kita ketikkan saja passwordnya dan kita tinggal login. Nah, di sini saya sudah berhasil login menggunakan akun Pasha, yaitu terlihat di sini CP138 Pasha. Nah, di sini saya akan mulai melakukan job desk saya, yaitu yang pertama saya tadi berperan sebagai admin inventory, di mana pastinya saya bisa melakukan akses pada modul inventory dan beberapa modul lainnya. Nah, di sini sebagai admin inventory saya memiliki dua job desk. Yang pertama saya akan melakukan import produk, dan yang kedua yaitu saya akan melakukan create inventory adjustment. Nah, jadi kedua job desk saya ini akan saya lakukan pada modul inventory. Nah, caranya jadi kita langsung saja untuk akses home menu dan kita pilih modul inventory. Nah, setelah masuk ke halaman modul inventory, nah di sini sudah terlihat inventory overview-nya. Nah, kita akan mulai saja untuk melakukan job desk saya yang pertama, yaitu saya akan melakukan import produk baru. Nah, jadi import produk baru ini sama saja seperti kita membuat produk baru. Jadi kita harus mengakses side menu produk dan kita pilih menu produk. Nah, di sini terlihat ya, terdapat beberapa produk yang sudah dibuat. Nah, sebenarnya kita bisa saja untuk membuat produk itu dengan klik button new. Nah, di sini bisa terlihat nanti akan ada formulir seperti ini. Kita diminta untuk memasukkan produk name dan lain-lain. Namun ini adalah cara jika kalian ingin memasukkan produk dalam jumlah dikit. Jadi karena jika di sana kita harus memasukkan datanya itu secara satu persatu. Nah, oleh karena itu untuk lebih cepat dan lebih efektif efisien lagi, kita akan lakukan cara yang lebih mudah, yaitu kita akan melakukan import data produk. Nah, di mana kita bisa melakukannya dengan memilih menu favorit. Kemudian ada di sini import record, kita klik saja. Nah, di sini kita hanya diminta untuk memasukkan file yang formatnya Excel atau CSV. Nah, jadi tentunya kalian harus menyiapkan terlebih dahulu file tersebut. Jadi di sini saya sudah menyiapkan file berbentuk Excel, di mana file ini berisi data-data produk yang sudah saya tunjukkan sebelumnya. Ini adalah datanya, yaitu nah, di sini sama seperti tadi ada external ID, name, product type, internal reference, sales price, cost, dan quantity on hand. Nah, kita akan import ke 13 produk ini dengan terdapat 7 data dengan cara yang mudah, tinggal kita import saja menggunakan file. Nah, jadi kita akan langsung saja import. Kita akan pilih upload file. Nah, kemudian tinggal pilih saja file yang sudah kalian buat dengan format yang sudah ditentukan tadi ya. Formatnya ini harus sesuai dengan format produk. Nah, jadi biasanya nanti ada list view dari produk. Nah, itu kalian sesuaikan saja. Nah, di sini kita akan pilih, saya tadi menamakannya data import master data produk 4. Kita klik open. Kita tunggu loading filenya sebentar. Nah, di sini terlihat file kolom dan audio field-nya dari setiap judul kolom dan peletakannya di audio field. Nah, terlihat di sini untuk quantity on hand saat ini belum bisa diimport ya, karena field-nya di sini belum ada. Nah, di sini belum ada untuk kuantitinya, untuk field-nya. Jadi itu nanti saja akan kita import, nanti akan saya tunjukkan. Nah, kita akan import yang bisa terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan melakukan tes terlebih dahulu apakah data saya sudah benar. Nah, jika sudah muncul everything seems valid, artinya data yang akan kita import itu sudah benar. Nah, kita tinggal lakukan saja klik button import untuk melanjutkan proses import ini. Nah, terlihat di sini ada 13 record telah sukses diimport. Nah, kita akan lihat produk yang sudah kita import tadi. Saya tadi membuat internal reference-nya INV04 ya, biar mudah untuk searching-nya. INV04, kita tinggal klikkan saja INV04 sebagai kata kunci. Nah, maka akan muncul dari produk ke-13 produk yang kita import tadi. Jadi sangat mudah untuk melakukan import produk ini dibandingkan kita membuatnya satu persatu. Nah, kita lihat list view-nya.
Nah, sama seperti data di Excel tadi, setiap kolomnya sudah dimasukkan, product name, internal reference, sales price cost. Nah, di sini quantity on hand-nya masih 0 karena tadi belum bisa diimport. Nah, di sini juga ada responsible di mana yang membuatnya ini adalah saya. Nah, kemudian kita akan langsung saja untuk mengisi quantity on hand-nya. Caranya kita tinggal pilih saja produknya yang ingin diisi quantity on hand, kemudian kita pilih on hand. Setelah itu kita bisa pilih new. Nah, di sini ini untuk produknya dan kita ketikkan di sini untuk on hand-nya tadi berapa. Untuk produk ini 50. Kita isikan di sini 50 dan nah kemudian kita pilih apply. Nah, jika sudah di-apply, maka kita tadi kan isi di quantity. Sekarang sudah berubah di on hand quantity. Nah, lakukan hal yang sama untuk produk lainnya. Kita kembali lagi ke produk untuk mengisi quantity on hand-nya yang lain. Setelah saya sudah berhasil untuk memasukkan quantity on hand dari setiap produk yang sudah saya buat sebelumnya, di sini terdiri dari 13 produk dan saya sudah memasukkan quantity on hand-nya untuk masing-masing dengan jumlah yang berbeda. Saya buat berbeda. Di sini saya akan mulai melanjutkan job desk saya yang kedua, yaitu saya akan melakukan inventory adjustment. Jadi saya di sini sebagai admin inventory atau Pasha, yaitu job desk-nya akan membuat inventory adjustment, di mana inventory adjustment inilah yang digunakan untuk menyesuaikan jumlah dari persediaan atau quantity dari setiap produk. Jadi dengan menggunakan inventory adjustment ini kita bisa tahu berapa sih jumlah quantity yang sebenarnya gitu. Ibaratnya kita bisa melakukan update stok. Jadi perusahaan itu sangat perlu melakukan update stok karena kita harus tahu jumlah setiap produk yang benar untuk saat ini itu berapa, karena sangat diperlukan nanti pada saat penjualan, pada saat customer memesan kepada perusahaan, tapi dikiranya perusahaan itu perusahaan memiliki produk dengan jumlah sekian, namun ternyata produk itu habis. Jadi sangat perlu sekali untuk dilakukan update stok dengan melakukan inventory adjustment ini. Nah, jadi kita tinggal masuk saja ke menu operation dan kita pilih inventory adjustment. Nah, terdapat beberapa tampilan list view. Kita bisa saja untuk melakukan adjustment, tinggal klik saja di sini quantity, untuk quantity-nya berapa, quantity ini jumlah yang sebenarnya gitu. Nah, kemudian untuk different ini adalah selisih antara on hand quantity dengan jumlah yang sebenarnya, itu selisihnya berapa. Nah, jadi kita bisa saja untuk adjustment satu persatu dengan masukkan saja jumlah quantity-nya. Namun agar lebih mudah, kita kembali lakukan import record di menu favorit. Selagi bisa dilakukan import record, kita bisa melakukannya. Nah, di sini kita akan melakukan import upload Excel, di mana ini adalah Excel-nya yang sudah saya tunjukkan tadi. Terdapat product, location, content, dan unit of measure. Nah, kita tinggal upload saja file tersebut. Kita pilih filenya yaitu import data inventory adjustment. Dan kita tunggu. Nah, di sini terdapat content di sini mungkin kalau ada bacaan seperti ini mungkin tidak sama dengan fieldnya, nama atau judul dari kolom di Excel kita. Jadi kita pilih yang sesuai yaitu quantity. Nah, untuk unit of measure ini sepertinya tidak ada. Nah, jadi tidak apa-apa kalau tidak diimport. Jadi kita akan import 3 kolom ini saja, product, location, dan content. Jangan lupa untuk lakukan tes terlebih dahulu untuk melihat apakah sudah benar filenya. Di sini file saya sudah benar, yaitu everything seems valid, artinya sudah valid semua. Nah, akan saya lakukan saja langsung import, klik import. Nah, di sini sudah berhasil 13 record successfully imported. Artinya lakukan semua untuk adjustment tersebut sudah berhasil. Nah, kita untuk melihatnya kita tinggal ketikkan kata kunci tadi. Nah, di sini terlihat, di sini quantity-nya sudah terisi untuk masing-masing produk. Jumlah yang sebenarnya seperti produk untuk corner desk right seat, ini quantity and hand yang semula yang saya masukkan tadi ada 50. Namun kita lakukan inventory adjustment, ternyata quantity-nya itu hanya 10. Jadi different-nya ini 40. Nah, itulah cara untuk melakukan inventory adjustment. Nah, mungkin untuk tugas dari Pasha, CP138 Pasha sebagai admin inventory ini, job desk-nya sudah selesai untuk kasus kali ini. Jadi saya akan mulai menghubungi user selanjutnya, yaitu supervisor 1, yaitu CP136 Jerome dengan nama Menti Delia. Dia di sini berperan untuk melakukan validate inventory adjustment. Jadi kita akan menghubungi Jerome selaku supervisor 1 untuk melakukan validate atas transaksi inventory adjustment yang sudah kita lakukan tadi. Nah, jadi kita tinggal pilih home menu, kita masuk ke discuss.
Kita pilih direct message ke Jerome CP1. Nah, di sini saya akan meminta Delia selaku dengan user Jerome untuk melakukan validate atas transaksi inventory adjustment yang sudah saya lakukan. Saya tinggal kirim saja. Nah, di sini tugas dari CP138 sudah selesai, akan dilanjutkan oleh supervisor 1. Baik, halo, saya dari CP136, Delia Maharani yang menjadi role user Jerome yang memiliki job desk untuk validate inventory adjustment dan print labels pada inventory adjustment yang memiliki role user itu supervisor 1. Oke, baik, di sini saya sebagai supervisor pertama yang mana yang bertanggung jawab atas pengelolaan stok barang dan pengaturan persediaan dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Salah satu tugas dari supervisor pertama itu ada validate inventory adjustment dan print labels pada inventory adjustment. Oke, di sini kita dapat salah satu chat dari Pasha. Katanya saya sudah melakukan transaksi inventory adjustment, tolong melakukan validate atas transaksi tersebut. Baik, untuk selanjutnya terlebih dahulu kita masuk ke account Jerome karena di sini saya sebagai Jerome. Di situ langsung kita ke menu inventory, terus kita ke menu operation, kita ke klik inventory adjustment. Karena di sini saya sebagai supervisor yang pertama, jadi di sini saya akan mencari produk-produk yang tadi sudah dibuatkan oleh admin inventory. Nah, selanjutnya nanti saya akan menyesuaikan terlebih dahulu produk-produk sesuai dengan permintaan atau tidak. Kita cari terlebih dahulu. Nah, ini produk yang tadi sudah dibuat oleh admin inventory. Selanjutnya kita tulis saja yang ini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jika untuk kuantitinya sudah benar, maka kita langsung saja untuk print labels. Karena tadi kuantitinya 10, jadi kita tulis saja 10. Langsung kita confirm. Selanjutnya kita pilih yang large dress, kita klik juga sama. Jika semua sudah benar, maka langsung saja kita untuk print label. Karena tadi kuantitinya 20, maka kita kuantitinya kita ganti menjadi 20, kita confirm. Untuk itu kita bisa melihat dulu contoh produk label yang tadi kita sudah print label. Nah, ini salah satu contoh dari print labels yang pertama. Oke, yang terakhir ini adalah produk tabletop. Untuk kuantitinya tadi itu 9. Oke, langsung saja kita untuk print labels. Untuk kuantitinya kita isi 9. Langsung kita confirm. Oke, nanti akan terunduh. Oke, jika sudah selesai semua untuk labels inventory adjustment sudah selesai, maka selanjutnya itu tugas saya sebagai supervisor pertama sudah selesai. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, yang selanjutnya ini adalah supervisor 2. Nah, di supervisor 2 ini yang bertindak itu adalah saya sendiri, Yuli Fatmilia dari program studi akuntansi Universitas PGRI Yogyakarta dengan CP 192. Nah, di supervisor 2 ini saya akan menggunakan nama yaitu Udin, kemudian untuk akun untuk saya loginnya yang sudah dibuatkan oleh IT itu adalah menggunakan login udin@inf4.com dan passwordnya adalah 123. Saya di sini di modul inventory ini saya sebagai supervisor 2. Adapun job desk yang saya lakukan di supervisor 2 modul inventory ini itu yang pertama menganalisis reporting stock, kemudian yang kedua itu adalah lokasi, kemudian yang ketiga itu adalah inventory valuation. Nah, mungkin langsung saja saya ke praktek ke bagian supervisor 2. Oke, nah langsung saja kita ke praktek untuk yang supervisor 2 ya teman-teman. Nah, untuk supervisor 2 itu yang pertama pasti login ke akun yang sudah dibuat oleh IT. Nah, saya sudah login menggunakan CP192 atas nama Udin. Kemudian jika sudah login, maka kita langsung menuju ke bagian apps dan ke bagian inventory. Nah, untuk langkah yang pertama dari supervisor 2 itu mempunyai tugas menganalisis reporting stock. Maka saya akan langsung ke bagian reporting dan ke bagian stock. Nah, untuk langkah yang pertama tadi ini adalah menganalisis reporting stock. Nah, di sini sudah terlihat ada beragam banyak produk yang sudah ada di stok. Nah, stoknya itu sudah banyak untuk produknya, sehingga untuk mengurutkan atau untuk mencari produk yang di-upload oleh kelompok saya itu kita bisa menggunakan fitur filter, group by ataupun favorit. Kita pilih yang produk type, kemudian ini kita tulis Nah, di sini sudah langsung muncul terkait produk yang di-upload oleh kelompok saya. Nah, di kelompok saya ini mempunyai 13 produk atau 13 storable produk yang menjadi stok. Nah, satu-satu saya akan menjelaskan terkait analisis reporting stock. Nah, yang pertama itu adalah produk corner days right. Nah, di produk corner days right ini nanti mempunyai harga per unitnya itu adalah 4.500.000 dengan total value-nya itu 225.000 dan persediaan yang ada itu 50 dan siap untuk digunakan atau free to use itu 50 juga. Nah, untuk pembelian itu belum ada dan untuk pengeluaran juga belum ada. Nah, sebelumnya di sini di reporting stock ini kita dapat menjelaskan terkait nama produk, unit cost, total value on hand-nya itu berapa, free untuk use-nya itu berapa, incoming-nya berapa, dan outgoing-nya beserta unitnya. Nah, tadi saya sudah menjelaskan yang di produk nomor 1, kemudian yang produk nomor 2 ini target desk dengan harga per unitnya adalah 7.200.000, total value-nya itu 504 juta, yang siap ada di persediaan itu 70 dan siap digunakan juga 70. Incoming dan outgoing-nya itu belum ada. Kemudian yang ketiga itu adalah table, itu harga per unitnya itu adalah 3.730, total value-nya itu 145. Dan untuk persediaannya itu 39 dan siap untuk digunakan 39 dan incoming dan outgoing-nya itu belum ada. Nah, selain kita dapat melihat di daftar, kita juga bisa mengekliknya satu persatu teman-teman. Kita bisa melihat per satu produk. Di sini dapat memberikan info yang sudah lebih rinci terkait produk yang kita pilih. Misal untuk corner dish right ini mempunyai on hand-nya 50, kemudian forecast-nya juga 50, in-nya berapa, out-nya berapa, harganya berapa, harga per unitnya berapa. Gitu. Jadi ini merupakan daftar stok yang disediakan yang ada pada kelompok saya. Nah, ada 13 storable product, di mana
untuk semuanya, untuk 13 produk ini itu semuanya siap untuk ada di persediaan dan juga siap untuk digunakan semuanya. Dan incoming dan outgoing-nya itu semuanya itu belum ada, sehingga ini masih free untuk digunakan sejumlah total yang ada di on hand. Nah, yang selanjutnya setelah tadi saya sudah menjelaskan terkait reporting stok, analisis reporting stok, yang selanjutnya ini saya akan menjelaskan terkait lokasi, teman-teman. Nah, langsung saja kita kembali ke reporting. Kita memilih di bagian location. Di lokasi sendiri, ini kita juga harus mencari produk yang sesuai sama kelompok saya, yaitu masih sama caranya, yaitu bisa menggunakan filter, group by, ataupun favorit. Nah, untuk lokasi produk dari kelompok saya, ini sudah terlihat di layar. Ini ada 12 produk. Nah, di lokasi sendiri, ini saya akan menjelaskan terkait lokasi dari produknya itu di mana, nama produknya itu apa, kemudian ada package, ada loss atau serial number, ada persediaan yang siap itu berapa, Nah, langsung saja saya akan menjelaskan. Yang pertama itu adalah terkait corner dash right. Nah, ini berlokasi itu di WH Stock. Kemudian untuk on hand-nya itu 50 dan reserve kuantitasnya itu belum ada. Artinya ini belum ada pembelian ataupun belum ada yang melakukan transaksi pembelian di produk corner. Kemudian produk yang kedua ini adalah Large Dex. Ini lokasinya masih sama, yaitu WH Stock. Kemudian untuk on hand-nya itu 70 dan reserve kuantitasnya itu belum ada, yaitu 0. Yang ketiga itu adalah Table, itu lokasinya masih sama, WH Stock, dengan on hand-nya 39 dan reserve kuantitasnya itu belum ada. Kemudian ada Cable Management Box, itu lokasinya itu WH Stock, on hand-nya 82 dan kuantitinya itu belum ada. Quantity Reserve. Yang selanjutnya adalah Office Chair, itu lokasinya WH Stock, kemudian on hand-nya itu 97 dan reserve kuantitinya itu 0. Oke, jadi bisa ditarik kesimpulan untuk kelompok saya dari 13 produk ini itu lokasinya itu semuanya berasal dari WH Stock. Lokasinya itu berasal dari WH Stock, kemudian untuk on hand quantity-nya itu masih full atau masih sesuai sama yang di persediaan, dan untuk reserve quantity-nya itu belum ada, yaitu sesuai sama penjelasan sebelumnya tadi bahwa belum ada outgoing atau pembelian terkait produk ke-13 produk ini. Mungkin itu terkait penjelasan reporting location. Oke, nah untuk job desk di supervisor 2 yang terakhir itu terkait dengan inventory valuation. Nah, adapun langkah-langkahnya itu yang pertama langsung saja kita beralih ke menu home dari inventory. Jika sudah, langsung saja kita klik reporting, masih sama, dan kita pilih bagian valuasi. Nah, di bagian valuation ini itu masih sama yang sebelumnya, yaitu ditampilkan daftar dari stoknya itu berapa. Nah, di stok valuasi ini nanti yang dapat diinformasikan dari tahapan ini, yang pertama itu terkait date atau tanggal waktunya, ada reference, ada produknya apa, move quantity-nya itu berapa, unit value-nya itu berapa, unit of measure-nya itu berapa unit, dan juga total value-nya itu hasilnya berapa. Nah, jadi untuk memudahkan saya dalam melihat produk dari kelompok saya, langsung saja bisa kita manfaatkan dengan filter, group by, ataupun favorit.
di sini sudah terlihat di layar, ini merupakan daftar dari produk kelompok saya, yaitu ada 13 produk. Nah, oke, langsung saja saya akan menjelaskan terkait stok valuasi. Nah, setiap produk itu nanti akan memberikan informasi secara rinci terkait dengan date, tanggal, reference, produknya apa, move quantity-nya itu berapa, unit value-nya itu berapa, unit of measure-nya itu berapa unit, dan juga total value-nya. Nah, yang pertama itu ada corner desk right sheet. Nah, di sini itu ada 4 informasi di corner desk right sheet, di mana yang pertama itu tanggal 17 itu mengenai produk quantity yang terupdate. Nah, ini ada 70 dengan unit value-nya 4,5 juta dan totalnya kan 315 juta. Kemudian di jam yang selanjutnya 16.14 dengan tanggal yang masih sama 17, itu move quantity-nya itu berkurang 20. Sehingga unit value-nya itu tetap 4,5 juta dan ini total value-nya itu berkurang 90 juta. Sehingga di tanggal 18 pada pukul 9 tadi ini menginformasikan terkait move quantity-nya itu menjadi 50 dengan total value-nya 225 juta, karena tadi dari 70 dan ini ada 20 maka dikurangi dan ini menghasilkan 50 quantity dengan total value-nya 225 juta. Sehingga untuk dari corner desk right sheet stok valuasinya itu senilai 50 untuk move quantity dan senilai 225 juta untuk total value-nya. Kemudian kita yang kedua itu large desk. Ini ada 3 informasi terkait large desk. Yang pertama itu pada tanggal 17 kemarin masih sama, yaitu produk quantity update-nya itu 70. Nah, kemudian untuk total value-nya itu 504. Dan di informasi yang selanjutnya, transaksi selanjutnya itu pada hari ini tadi jam 9, bahwasannya dari large desk itu saldo ataupun hasil akhir ataupun total akhirnya itu masih sama, yaitu 70 dengan unit value-nya 7.200 dan total value-nya 504 juta. Dan selanjutnya ini ada cable management box. Ini ada 6 informasi. Yang pertama itu terkait dengan update dari produknya 50, harganya per unitnya adalah 1.750 dan untuk value-nya itu 87.500. Kemudian yang kedua ini terdapat pengurangan 50 terkait move quantity-nya, sehingga ini minus 87.500. Dilanjutkan pada masih di tanggal yang sama, tanggal 17 pada pukul 4 itu saldonya atau move quantity-nya itu 50 dan ternyata ada updatean lagi itu senilai 32, sehingga di total maka menghasilkan 82 untuk move quantity-nya per hari ini tadi pukul 9. Dengan total value-nya itu adalah Rp143.500.000. Jadi secara keseluruhan, stok valuasi ini menggambarkan terkait informasi secara rinci terkait dengan setiap produk di yang ada di inventory, terkait persediaan dari suatu produk. Ini masih sama terkait dengan produk quantity-nya, update-nya itu berapa, kemudian nanti ada informasi tambahan atau transaksi tambahan itu berapa, sehingga nanti akan menghasilkan hasil akhir ataupun saldo akhir dari persediaan stoknya itu berada di atas ini, yaitu misal di flip over itu 83 untuk move quantity-nya dan harganya total value-nya 240 juta. Mungkin itu saja terkait stok valuasi. Oke, mungkin itu dari supervisor 2. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menonton video simulasi skenario inventory, maka kesimpulan yang dapat kita ambil dari simulasi ini adalah setiap user pasti memiliki job description yang berbeda masing-masing, sehingga setiap langkah yang dikerjakan harus secara berurutan agar menghasilkan dokumen yang valid tentunya. Skenario inventory dapat membantu perusahaan dalam menghindari kekurangan persediaan yang tentunya dapat mengganggu operasional bisnis perusahaan dan juga mengurangi biaya-biaya penyimpanan persediaan. Namun, dalam proses secara nyata perlu ada
adanya kehati-hatian yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara persediaan dan juga permintaan. Secara keseluruhan, Odoo telah memberikan banyak manfaat bagi perusahaan sehingga perlu adanya perkembangan di masa mendatang. Karena seiring perkembangan zaman, maka semakin ada berbagai pembaruan di masyarakat, terutama di bidang industri. Nah, maka dari itu, Odoo juga harus lebih memperbaiki, baik pada bidang pelayanan maupun kualitas dari produk yang ada. Dan perlu adanya fitur-fitur yang tentunya lebih simpel dan lebih fleksibel untuk memudahkan para user dalam menggunakan aplikasi tersebut. Sekian dari kelompok kami, semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat di masa mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.